Nah, kalau keriting itu menurut saya, kalau keriting itu tidak berfungsi secara penyerapan nutrisi dari akar itu. Nah, kalau kita cabut saja kadang-kadang akarnya itu akan tergumpal dia enggak secara leluasa. Itu makanya saya bilang dari kalau udah bagus di struktur tanahnya aman ya. Aman. Nutrisi yang di Tapi kalau sudah kadung ini paman ini, kalau sudah kadung ditanam terus keriting itu solusinya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Beguru Tani. Ini kita lagi berkunjung ke pertaniannya Bapak Nurudin. Di sini dia tanam cabai, ada 4 jenis cabai dan sudah sekitar 1 bulan ini sudah panen. Ini luasnya untuk tanaman cabai. Ini cabai yang apa saja ini paman? Ya, ini ada jenis cabai, ada yang lokal, kemudian ada yang karisma juga kita pakai, beberapa jenis cabai yang ada merek-mereknya di toko saya coba semua, dan ini bervariasi sekali nih. Ada yang tinggi, ada yang pendek, tapi ini agak-agak panjang ini anunya. Jenisnya apa ini? Yang ini? Ini yang apa namanya, kemarin itu saya di benihnya dari pembibitan juga kita lakukan ini, sehingga akhirnya bervariasi sekali ini. Oh, jadi pembibitan sendiri kemarin juga ya? Ya, pembibitan sendiri. Oh ya, terus ini yang ini? Yang ini cabai apa ini? Caplak. Varian caplak sonar yang terbaru, tapi yang pelita ini. Ini juga udah panen ya? Ini sudah panen 4 kali ini. 4 kali. Karena lagi baru muncul apa bunganya lagi ya? Ya, ini lagi kita, karena minggu kemarin kita panen. Ini luasnya sekitar 10 are ini. Ya, yang ini 10 are ini? Ya, 10 are. Baru dapat hasilnya sekitar sekali petik itu 75 kilo. 75 kilo untuk caplak yang hijau ini ya? Ya, yang hijau. Berapa 1 kilo sekarang caplak? 1 kilo kemarin diambil 9.000 per kilo. Nah, kalau yang ini? Nah, kalau yang ini karena memang dari harga 7.000 kita sudah mulai panen, naik terus sampai sekarang sampai 12, bahkan sekarang ada permintaan lagi, katanya sudah mencapai 15 per kilo. Oh, alhamdulillah. Jadi lumayan. Ini untuk yang area ini saja ini berapa kilo sekali panen? Ini sekali panen dapat paling banyak 25 kilo. Paling banyak. Ya, paling banyak. Berapa kali seminggu dipanen? Ini dipanen 2 kali seminggu ini. Iya. Untuk perawatan ini saya lihat perawatannya bagus ini, Tua. Yang untuk apa namanya? Nggak ada yang busuk buah, nggak ada yang gimana pola ini pemeliharaannya kemarin, Tua? Ya, sebenarnya tergantung dari struktur tanahnya saja dulu. Hanya kita kombinasikan di sini perpaduan antara organik sama anorganik gitu. Jadinya kita tidak mainkan kimia terus, hingga hasilnya juga nanti beda dengan teman-teman yang lain yang menggunakan pupuk kimia, murni pupuk kimia ya. Ya, kita perpadukan antara pemanfaatan dari limbah kandang. Nah, itu yang kita. Oh, jadi sebelum tanam itu diberikan pupuk kandang dulu? Ya, pupuk kandang dulu. Nah, walaupun ada kimianya juga, tapi enggak seberapa gitu. Dan alhamdulillah hasilnya termasuk buahnya juga termasuk lebat ini. Ya. Saya lihat ini ya, apa namanya, postur batangnya itu tinggi-tinggi. Apa memang sengaja lakukan pemangkasan di bagian bawah kemarin waktu kecil dia? Waktu kecil di umur 20 ada beberapa yang jenisnya kita cutting atau kita potong. Nah, sehingga ada beberapa yang kelihatannya kayak ini. Nah, sebenarnya akan tumbuh satu tunas, tapi bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan tunas-tunas baru, sehingga hasilnya lebih banyak.
yang kalau Sebenarnya idealnya berapa tunas yang harus dipelihara tuh, Pak? Yang ke atas? ya Idealnya? bisa sampai 4 sampai 5. Ya kayak ini kan, ini. Ya. Ini tunasnya yang di bawah itu satu ya. Satu yang dibiarkan ya, yang naik ke atas terus. Terus ini dia bercabang di sini jadinya. Tapi kalau ini bukan ini harapan kita, tapi dari awalnya. Contohnya mungkin ya seperti ini. Nah, jadi ini ada 3 ini. Nah, benarnya 1 kayak di sana. Nah, ini kan termasuk cabang tingginya, tapi dari bawahnya. Justru kita cutting dari sebelumnya nih. Nah, ini kan dia tidak muncul potongan sebelumnya, jadinya dia akan tumbuh cabang-cabang baru. Nah, sehingga mendapatkan hasil yang nutrisinya jadinya terfokus ya. Tidak banyak, terlalu banyak cabang yang harus di. Dan yang perlu diperhatikan ini juga, ini tunas-tunas hujan ini sebenarnya harus tetap dipotong ini. Dipotong ya. Nah, sehingga nutrisinya nanti naik ke buah. Nah, sehingga besar buahnya ini tetap tidak kecil. Ya. Ini bagus nih pemeliharaannya ini. Tapi kalau yang saya lihat sini ada beberapa jenis cabai panjang ini rusak ini tuh ini. Oh, cabai besar. Cabai besar nih. Iya. Ini enggak nanti ini enggak apa istilahnya? Enggak menjalar nanti ini. Ya, sebenarnya harus enggak akan ke cabai yang lain. Dia itu sebenarnya, tapi itu udah karena kesibukan sama yang lain juga sehingga dibiarkan. Iya. Sudah banyak yang merah ini. Ya, ini yang dipetik 2 kali seminggu ini, yang kalau pada umumnya orang metiknya itu sekali seminggu, tapi kalau kita di sini malah bisa sampai 3 kali karena cepat sekali dia warnanya menua dan merah begini. Sementara udah mau kita nanti kalau udah habis ini sudah mulai muncul lagi ini bunga-bunga baru ini. Nah, sehingga ini harapan kita bukan hanya umurnya sampai 2 atau 3 bulan, tetapi bagaimana untuk selanjutnya nanti. Oke teman-teman, Bu Guru Tani, ini perkembangan cabai dari Bapak Nurudin cukup bagus ini. Berarti tua, kalau dari segi biaya ini untuk ini ada berapa luas ini ya? Ini sekitar yang khusus untuk ini loh, cabai kecil ini. 12 are lah. 12 are. Modalnya berapa kemarin? Modalnya paling kalau kita itu paling modalnya sekitar kurang mungkin 1 juta. Kurang 1 juta. Sudah termasuk pupuknya juga. Sudah termasuk pupuk. Nah terus apa namanya? Tapi itu dikerjakan sendiri ya tua ya? Harian. Nah terus sekarang dari sejak sebulan panen itu sudah ada kelihatan sudah kembali modal. Ya, alhamdulillah, bahkan ini sudah dapat sekitar 2 juta. Wow, lebih malah. Sudah balik ya, 2 kali ya. Ya. Dan ini masih panen berapa kali lagi nih? Ini mungkin bisa sampai 3 sampai 4 kali. Berarti ya sekitar modal 1 juta, penghasilannya ya sekitar 5 lah ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, lain halnya dengan yang saya coba, ini yang caplak atau sonar ini, kita kewalahannya di pemetikan. Kenapa? Apa bedanya? Sulit sekali karena kan dari pihak perusahaan juga minta yang warna hijau. Jadinya betul-betul kita pilih mana yang bisa dipetik. Artinya karena kita baru mulai coba di kawasan sini, termasuk yang tenaga harian juga bingung memetiknya. Jadinya kadang-kadang terlalu muda itu perusahaan juga bisa rugi. Jadinya untuk memilih pemetikan itu karena warnanya sama. Hijau ya. Dengan cabai yang ini yang warna tua atau udah jelas kalau ini. Sudah jelas dipetik.
Nah sehingga ini kita. Tapi kalau dari segi pengobatan walaupun beda cabai sama ya? Ya sama saja. Kayak gimana anunya Paman untuk obat-obatannya bisa kita lihat? Obat-obatan ada di sana. Coba kita lihat Paman. Nah ini yang kita pakai paling ini juga. Apa itu? Antrakol. Kemudian ini antrakol ini untuk apa fungsi utamanya? Ini untuk sesuai dengan ini juga ada ini bisa juga sebagai penangkal virus, tapi ini sebenarnya untuk pengobatan ini yang ada warna putih-putih di daunnya, biasanya bisa kita semprot pakai. Oh ini fungisida berarti ini ya? Iya. Oh iya. Tapi ini juga yang cukup membantu sekali memang. Apa itu? Oh yang ini. Ini juga cukup membantu untuk pembenahan tanah juga, ini punyanya. Oh ini teknologi bioazuar ini. Jadinya tiap 2 kali atau sekali seminggu kita aplikasikan ini ya lagunya. Ini bioazuar ini kalau tidak salah produk lokal ya? Ya, produk lokal. Produk lokal ya. Tapi teknologinya sudah termasuk teknologi Jepang ya. Bagus juga hasilnya ini. Setelah kita coba kebetulan kemarin di pupuk ya, pupuk organik ya. Tapi cepat sekali, apalagi kita mau memupuk, kita aduk campur pakai ini juga hasilnya termasuk cepat. Oh ini sama akar. Berarti ini Kak, ini pupuk ini ya, bukan obatnya. Bukan obat. Nutrisi. Iya. Iya ya. Bioazuar. Apa lagi yang sudah pakai? Selain cuman itu saja. Cuman ini saja. Tapi yang jelas dari struktur tanahnya dulu dipelajari. Nah setelah itu nanti di pertumbuhannya, di pemeliharaannya gampang-gampang saja. Yang penting dari struktur tanahnya saja dulu. Nanti harus dipahami struktur tanah, baru kita ketahui model pengelolaannya ya. Iya. Ya masalah hasil itu ya itu udah tergantung dari struktur tanahnya dulu, kemudian di pemeliharaan paling ya sekali seminggu kita lihat ada hama ndak gitu. Ya kalau rutin kita lakukan. Ini ada banyak yang bertanya Paman, kalau keriting itu apa obatnya? Nah, kalau keriting itu menurut saya kalau keriting itu tidak berfungsi secara maksimalnya penyerapan nutrisi dari akar itu. Nah sehingga kalau kita cabut saja kadang-kadang akarnya itu akan tergumpal, jadi enggak secara leluasa. Itu makanya saya bilang dari kalau udah bagus di struktur tanahnya aman ya, aman nutrisi yang di. Tapi kalau sudah kadung ini Paman, ini kalau sudah kadung ditanam terus keriting itu solusinya gimana? Ya kalau menurut saya sementara saya coba untuk potong lagi, kita potong lagi, kita perbaiki struktur tanahnya lagi. Kemudian nanti akan muncul tunas baru ya, mudah-mudahan tunas barunya itu bisa menjadi normal, tetapi larinya ke itu saja, ke tanah itu sendiri. Karena akar di sana kan tergumpal, kadang-kadang tanahnya keras di dalam itu, sehingga fungsi daripada akar itu mencari makanan atau nutrisi dalam tanah itu tidak secara maksimal. Kalau yang gugur, yang banyak yang berguguran itu buahnya yang gugur. Buahnya yang gugur dia butuh kalsium itu. Kalsium, nggak kuat anunya ya berarti. Kalsium, nah kemudian itu bisa kita lakukan dari sebelumnya sebenarnya. Jadinya pemeliharaan dari dari kecil lah ya. Kecil. Artinya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Berarti sama dengan busuk buah juga sama ya, Iya, nggak sama. sulit diobati. Ya sulit sekali untuk diobati. Nah, tapi kalau misalnya sudah kadung nih teman-teman, ada beberapa teman-teman petani ini yang sudah kadung cabenya ini udah besar, tiba-tiba busuk buah itu gimana? Itu kan ada juga beberapa jenis obat ya, ditanyakan ke PL atau sama petani-petani yang lain juga untuk sekedar mengurangi. Kalau yang udah busuk itu ya buang saja, lebih baik buang, dikuburi supaya itu ada virus-virusnya. Jadinya
jangan sampai menular ke yang lain. Ya, dalam arti kalaupun sudah terlalu parah, lebih baik dicabut saja daripada ke yang lain ya. Ke yang lain. Oke, makasih Paman ilmunya pagi ini. Ya teman-teman, terima kasih tuh tadi sedikit ilmu dari Paman Nurdin yang petani yang juga rajin ini bertani cabai dan sayur mayur yang lain. Semoga menjadi pembelajaran kita semua ya, sama-sama kita belajar ini seperti nama channel kita Bu Guru Tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.